Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Baik Puput Mariati, asal sekolah SMKN 1 Seteluk, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai praktek hari ini, marilah kita berdoa. Coba Miss Pandi pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktik, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bang Dani, Ayo. Randy, Saya, Rizka, Muhrid. Saya, Bu. Oke. Ya, jadi hari ini untuk mata pelajaran teknik penanganan hasil panen, kita akan melaksanakan praktikum seperti apa yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu. Nah, kemudian dalam praktikum kali ini menjadi dua kelompok. Saya, Bu. Masing-masing kelompok itu akan mengerjakan pekerjaan yang sama. Ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan di tekniknya. Saya, Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran penanganan pasca panen, KD-nya melakukan pengemasan atau packing benih ataupun ikan. Untuk indikatornya sendiri, hanya satu indikator saja yang akan kita sampaikan atau kita kerjakan, yaitu packing benih sistem tertutup. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengemasan benih atau ikan. Dia akan melakukan pengiriman dalam jarak yang dekat atau waktu yang singkat. Sementara kalau sistem tertutup, ya bisa jauh ya, Ya, bisa jarak sampai tempuhnya 8 jauh. sampai 9 jam, Kilometer. bahkan bisa naik pesawat ya. Ya, permasalahan yang sering terjadi di petani atau pembudidaya ikan ketika membeli benih yang sudah di packing, kira-kira permasalahan yang terjadi apa? Stres, ya, bahkan mati. Karena apa? Biasanya karena ya kekurangan oksigen, salah satu penyebabnya. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, oleh karena itu kita harus melakukan packing atau pengemasan benih atau ikan itu harus yang sesuai dengan prosedur. Bagaimana packing ini bisa nyampe ke tempat tujuan itu dengan selamat, ikannya pun sehat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang berikutnya bisa dilihat di sini. Kita siapkan semua peralatannya. Ini ada kardus ya. Nah, kemudian ini apa? Plastik. Ya, plastik. Packing ya. Ya. Plastik packing. Ini biasanya sudah di dalam bentuk gulungan ya. Ya. Nah, jadi nanti oksigen. ada tabung Oksigen. Apa fungsi tabung oksigen itu? Untuk menambah suplai oksigen dalam plastik. Untuk memberikan suplai oksigen ke dalam plastik. Kemudian ada benih yang nanti akan kita packing ya. Atau ikan yang akan kita packing. Ada bak, ada gayung. Ada alat perlindungan diri, alat K3 ya. Alat K3 itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menghindari diri kita dari
terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu saat kita bekerja itu harus ada aturannya ya, prosedurnya sesuai prosedur dan harus hati-hati. Kalian datang ke sekolah dengan selamat. Kita berharapan pulang juga dengan selamat. Oleh karena itu kita harus tertib menggunakan peralatan K3. Ada sarung tangan. Baju praktek ini merupakan juga peralatan K3. Ada masker. Kemudian kita harus menggunakan sepatu untuk melindungi kaki kita ya dari bahaya-bahaya yang bisa melukai kaki kita. Ya, untuk langkah pertama kita akan mencoba ya, masing-masing satu kali mencoba bagaimana teknik packing. Ya, bisa kita mulai? Bisa. Ini sebagai contoh bagaimana cara kita melakukan pengemasan benih. Ya, plastiknya ini beda ya. Plastik yang harus kita pakai adalah yang tidak memiliki tutupnya ya. Jadi nanti kan kita ikat, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah Pengisian air. Ya, melakukan pengisian air. Coba Pandi diisi dulu airnya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah pengisian air. Ya, pengisian air itu paling tidak sepertiga ya, sepertiga dari volume plastik ini, sepertiganya atau bisa juga seperempatnya. Ya. Langkah kedua, kita masukkan cairan PK-nya ya. Masukkan. Setelah sudah homogen atau sudah tercampur, baru kita masukkan benih atau ikan. Pakai gayung sih. Satu saja. Jangan pakai tangan, jangan pakai tangan. Masukkan. Ini ya, benihnya sudah masuk. Kemudian kita keluarkan udara. Atau karbon dioksidanya kita keluarkan. Kalau Anda keluarkan nanti terpengaruh ya. Terpengaruh kemurnian daripada oksigennya. Nah, setelah itu kita ambil selang oksigennya. Kemudian cara yang kedua, biasanya untuk pengantukan yang jauh ya, pesawat atau perjalanan 8 sampai 9 jam itu kita ikat mati dia.
itu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam kardus. Selain pakai kardus pakai apa lagi? Karung. Pakai styrofoam. Ya, pakai styrofoam. Yang tujuannya apa ya? Untuk menghindari adanya goncangan atau pergerakan. Selain itu juga lebih gampang untuk mengatur benihnya. Jadi kadang jumlah oksigennya kadang tidak sama ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian jumlah ikan yang kita masukkan ke dalam kemasan pun kadang berbeda jumlahnya. Itu mempengaruhi, menjadi faktor yang mempengaruhi pada saat pengangkutan. Ya, faktor apa saja kira-kira yang bisa mempengaruhi proses pengangkutan itu? Ikannya bisa mati. Yang pertama adalah usia Iya. ikan atau benih. Semakin besar usia benih atau semakin besar ukuran benih, maka kebutuhan oksigennya semakin banyak. Nah, kemudian jenis ikan. Jenis ikan yang berbeda juga akan berbeda pula kebutuhan oksigennya. Contohnya ikan mas sama ikan lele tentunya memiliki kebutuhan oksigen yang Beda. berbeda. Kemudian temperatur. Temperatur juga mempengaruhi faktor pengangkutan. Jika temperaturnya tinggi, maka kebutuhan oksigennya menjadi semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Makanya pada saat pengangkutan itu kadang di styrofoam itu kita masukkan dia es batu. Tujuan apa? Untuk menjaga suhu tetap stabil ya, atau suhu itu bisa rendah. Karena apa? Semakin rendah suhu, kebutuhan oksigennya juga semakin rendah. Kemudian yang berikutnya adalah resistensi ikan. Ikan yang biasa kita beri pakan alami dengan ikan yang biasa kita beri pakan buatan atau pelet, tentunya lebih kuat ikan yang kita beri pakan alami. Dia membutuhkan oksigen yang lebih sedikit. Karena apa? Karena kekuatannya itu Dari pakan alaminya. ya, daripada ikan yang biasa kita beri pakan pelet atau pakan buatan. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah lamanya pengangkutan. Semakin lama pengangkutan, otomatis kebutuhan oksigennya semakin banyak karena dia lama. Ya, biasanya juga semakin lama pengangkutan, jumlah ikan yang ada di dalam packing ini atau plastik ini lebih sedikit. Itu dia lebih kurang. Kalau ukuran semakin besar, berarti jumlah ikan yang ada di dalam kemasan ini pun semakin sedikit. Itulah Sebaliknya. ya, untuk awal ini ya kita coba ya. Kita coba dulu dengan kertas plastik yang ini ya, yang 1 kilo. Ya silakan. Sama dari Erika. Jelaskan. Ini tuh sendok aja. Ya, apa itu? Parutan PK ya. Kemudian dikeluarkan udara yang ada di dalamnya ya, atau karbon dioksida yang ada di dalamnya. Nggak bisa diikat makanya. Butuh nah ya. Nah, lepas. Langsung. Langsung buka.
Nah, sudah cukup. Lagi dikit lagi, ulang. Ulang. Kayak ngumpul. Ulang kalau gitu. Susah nanti matang. Harus diikat. Panji masih lama? Kayak gini Bu, Panji Bu. Iya. Hah? Masih belajar Panji. Nah, sekarang kita akan taruh larutan P3 PK. Nah, selanjutnya kita akan taruh benih ikan. Nah, kita akan membuang larutan udara oksigen. Nah, sekarang kita akan isi oksigen ke dalam kantong plastik. Bisa nggak yang atas saja bergerak ke bawahnya? Kalau yang besar kayak gitu gimana nanti kalian mutarnya? Ya? Nah, sudah selesai. Kemudian nulis. Dan pakai tangan. Ya. Kemudian kita masukkan di bawah aja, di bawah, jangan berdiri. Nah, di lantainya itu. Sekarang kita akan masukkan oksigen. Kita keluarkan dulu Keluarkan dulu udara yang ada dalamnya ya. karbon dioksida. Karbon dioksidanya. Stop. Itu di atas yang diputar, jangan anunya. Enggak, lanjut aja. Itu nggak apa sih. Makanya sampai di bawah, jangan berdiri, kalau jatuh ya pecah. Sudah. Yuk, coba dibalik. Sudah aman ya? Ya. Ya, berikutnya. Kita masukkan air sepertiga dari volume plastik gitu. Pertama, Kita masukkan air sepertiga kantong. sepertiga dari volume kantong. Kemudian kita masukkan larutan P3. PK. Ulang. PK. Kemudian kita masukkan larutan PK. Duduk aja. Enggak boleh gitu. Kalau besar masa kamu berdiri? Sini kalau sini. Kemudian baru kita isi benih. Ngebum dah.
kemudian kita keluarkan udaranya terlebih dahulu. Ibu, Sini jangan di situ. Nah, kalau pecah nanti gimana? Atasnya aja diputar kalau besar. oke, sudah. Oke, dari simulasi yang kita lakukan dengan menggunakan plastik yang sederhana tadi, Ya, kita lanjutkan dengan menggunakan plastik plastik yang yang besar. besar ya, Ya. yang biasa digunakan untuk Packing. pengangkutan atau packing. Ya, 3 biji. Silakan untuk kelompoknya Erika dulu. Ya, sambil Nah, sekarang bawah. kita sudah mempersiapkan kantong plastik terbentuk menjadi 2 lapisan. Nah, sekarang kita isi air ke dalam kantong plastik ini sepertiga daripada kantong plastik. Nah, selanjutnya akan ditaruh larutan PK ke dalam kantong plastik. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah larutan PK, sekarang kita akan taruh benih lagi. Nah, masukkan aja. Sampai kering. Terus sampai kering airnya. Besok pedulikan itu. Kiramin di bawah. Ini ada ke bawah deh. Cukup dah. Nah, setelah itu lalu dikeluarkan udara dari dalam kantong plastik atau karbon dioksida. Ya. Setelah dibuang, jurusan keranjang. Selanjutnya akan diisi dengan oksigen. Nah, setelah diisi oksigen, terus kita ikat lagi. Diikatnya dengan menggunakan karet gelang. Beginilah hasilnya packing dengan menggunakan ikatan dengan karet gelang. Nah, setelah di packing atau dikemas, marilah kita masukkan ke dalam kardus. Terus bisa pakai kardus, bisa pakai styrofoam ya. Ya. Alasan kita taruh di dalam kardus ini supaya tidak terlalu bergoyang plastik dalam
atau bergoncang di dalam kardus tersebut. Nah, setelah itu lalu kita tutup kardus. Kemudian kita beri isolasi. pelan-pelan ya. Gitu dulu. Nah, kalau kita udah lakban, beginilah hasil yang sudah kita taruh, Siap untuk siap untuk dikirim. Kirim. Mungkin itu saja yang dapat kita kerjakan, sampaikan. siap untuk Siap untuk dikirim. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Pertama-tama kita memasukkan air ke dalam kantong plastik yang sudah kita buat sebanyak 1/3 dari ketinggian kantong. Setelah diisikan dengan air, lalu kita masukkan larutan PK ke dalam kantong plastik yang langsung. Setelah itu kita mencampurnya dengan rata. Setelah masukkan cairan PK yang sudah rata di sini, kita akan memasukkan bibit atau benih. Setelah itu kita mengeluarkan oksigen yang ada di dalamnya. Ulang-ulang. Setelah itu kita mengeluarkan udara ya. Setelah mengeluarkan udara yang ada di kantong plastik. Dan kita memasukkan oksigen sampai Kemudian diikat dengan menggunakan kantong plastik atau diikat bisa agak mati. maju, bisa agak maju perlihatkan. Oke, prosesnya. Dan beginilah hasil packing yang diikat mati dengan plastik atau untuk pengiriman jarak jauh.
Oke, terima kasih ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi untuk praktek hari ini luar biasa sekali ya hasilnya. Kalian bekerja dengan kerjaan yang sama, hanya dengan sedikit teknik ya. Berbeda. Setelah itu kalian aktifkan lagi, ya. Alatnya dimasukkan lagi ya. Setelah tadi kita sudah melaksanakan praktek di luar ya. Ya. Di luar, berhubung lab kita keadaannya tidak memungkinkan, jadi kita tadi di lapangan ya, di lapangan. Untuk langkah berikutnya, silakan kalian mengisi LKPD berdasarkan apa yang kita praktekkan tadi. Ya, nanti hasil dari LKPD tersebut yang kalian diskusikan dengan rekan kalian satu kelompok nanti akan dipresentasikan. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan salah satu untuk membacanya, Erika. Fandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang tuliskan fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat yang pertama yang kita gunakan baju praktik, sarung tangan, masker, sepatu atau pelindung diri. 2. Gunting, memotong plastik dan lakbar. 3. Ember atau wadah air maupun wadah ikan. 4. Seser, alat untuk menangkap ikan. 5. Gayung sebagai alat yang digunakan untuk memasukkan air ataupun ikan. Bahan: 1. Benih komoditas yang akan di-packing. 2. Air, media hidup ikan. 3. Lakbar, penutup styrofoam atau kotak hingga kedap udara. 4. Plastik kemas, kemasan ikan. 5. Karet gelang, pengikat plastik. 6. Tabung oksigen atau suplai oksigen dalam kemasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita. Dan berikutnya kelompok 2, silakan. Kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tuliskan faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pengangkutan benih ikan. 1. Jenis ikan. Hal ini disebabkan kebutuhan oksigen untuk setiap spesies ikan berbeda-beda, misalnya antara ikan mas dan ikan lele. 2. Usia dan ukuran ikan. Semakin besar ukuran benih ikan, semakin besar pula kebutuhan oksigennya. 3. Resistensi ikan. Benih ikan yang diberi pakan buatan memiliki daya tahan lebih rentan dibandingkan dengan benih ikan yang diberi makanan alami. 4. Temperatur air. Pengangkutan benih ikan harus dilakukan dalam kondisi temperatur air normal atau lebih rendah. Pengangkutan benih ikan dalam temperatur air lebih rendah akan mengurangi respirasi ikan sehingga kandungan oksigen terlarut dalam air tinggi. Temperatur air yang tinggi akan mengurangi oksigen dalam air. 5. Lama waktu pengangkutan. Semakin dekat jarak tempuh, semakin besar tingkat hidup benih ikan yang dicapai. 6. Sistem pengangkutan. Semakin cepat dan mudah sistem pengangkutan yang digunakan, peluang mencapai keberhasilan dalam pengangkutan pun lebih besar.
pengawasan. 7. Pengangkutan benih ikan biasa dilakukan dalam kemasan kantong plastik dengan kepadatan benih ikan sebesar 5.000 sampai 8.000 ekor untuk setiap 5 sampai 8 liter air. Sementara volume oksigen antara 15 sampai 20 liter. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi dari apa yang kita kerjakan hari ini, dari praktek yang apa kita kerjakan hari ini sampai pengerjaan LKPD, adakah hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas? Bisa ditanyakan Ibu? Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Nggak ada? Jelas, nggak. Sudah jelas semua? Ya. Oke. Yang berikutnya Ibu akan bagikan soal yang akan kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas dari soalnya bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, sudah selesai? Sudah? Tolong lagi dikumpulkan lagi. Terima kasih Randia. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi berarti sudah bisa kalian pahami. Untuk soal nomor 1, Ibu minta Erika untuk menjawab ya. Langkah kerja packing ikan dengan sistem tertutup. Silakan Erika. Langkah kerja packing ikan dengan sistem tertutup. Langkah kerja packing ikan dengan sistem tertutup salah satunya adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memotong plastik lalu diikat tengahnya dibalik menjadi Dua bagian. dua bagian. Yang kedua plastik tersebut kita isi air dengan kira-kira 1/3 dari bagian dari plastik. Terus setelah itu kita masukkan larutan PK. Setelah kita masukkan larutan PK, kita masukkan benih yang akan kita packing. Setelah itu kita membuatkan udara yang ada dalam plastik, lalu kita masukkan ke bag. Dan terakhir kita ikat plastik, lalu kita masukkan ke dalam kardus selamatan. Ini sudah siap untuk dikirimkan. Terima kasih Erika. Dari apa yang dijelaskan Erika ini sudah benar ya? Kita kasih aplaus dulu untuk Erika. Ya, untuk soal nomor 2, faktor yang mempengaruhi kegiatan pengangkutan. Ya, Ibu minta Sayuti, silakan. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pengangkutan apa saja? Yang pertama, Faktor yang mempengaruhi kegiatan kegiatan pengangkutan. pengangkutan. Yang Yang pertama, adalah ikan bisa menjadi usia, karena usianya usia ini. bila ikannya besar, maka oksigen yang dibutuhkan juga akan sangat banyak. Terus yang kedua, karena jenis ikannya, apabila ikannya berbeda atau seperti ikan mas sama ikan lele, itu kan ikan lele lebih cenderung sedikit membutuhkan oksigen, maka itu menjadi hambatan. Terus yang ketiga Ketiga apa?
resistensi ikan. Yang keempat, semakin tinggi temperatur. maka ikan makin banyak memerlukan oksigen. Kalau rendah, Ikan lebih sedikit memerlukan oksigen. dengan oksigen. Apalagi Terus yang kelima, waktu pengangkutan. Semakin lama pengangkutan maka semakin banyak ikan memerlukan oksigen. betul sekali. Berikutnya, Yang keenam, sistem pengangkutan. sistem pengangkutan. Berikutnya, Terus yang ketujuh, jarak jarak tuh. jarak tempuh. Oke, dari apa yang disampaikan saya Yudi tadi sudah benar semua ya? Kita kasih aplaus. Ya, oke. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan tadi, pengerjaan LKPD sampai pengerjaan soal, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan apa yang diharapkan dari pencapaian kita hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dan mengerti bagaimana cara melakukan persiapan alat dan bagaimana cara melakukan pengemasan atau packing ikan. Ikan atau benih ya, sama saja proses packingnya. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar dengan materi kita akan lanjut dengan materi pengangkutan dengan sistem terbuka. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta Ramdhani untuk memimpin doa. Silakan Ramdhani. Siap, gerak. Teman-teman sebelum kita pulang nih. Ya. Teman-teman sebelum kita pulang kita pulang. Sekarang pulang. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam